Taike Cauan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sukacita sekali pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah bersama-sama Methodist Discipleship Community. Bapak Ibu Saudara, akan saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati memulai ibadah pada hari ini. Mari kita persiapkan hati. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Mari kita nyanyikan 坐在宝座上圣洁羔羊。坐在宝座上圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能真神。坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀全身，都归给你直到永远。羔羊，坐在宝座上圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能真神。坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀全身，都归给你直到永远。Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, karena ini adalah satu cara kami menguduskan hari Sabat sesuai dengan perintah daripada Tuhan,
supaya kami memperlihatkan kepada dunia, kami adalah umat-Mu yang menyembah Engkau. Itu sebabnya Tuhan berkati ibadah hari ini, ibadah dari anak-anak Tuhan. Tuhan juga berkati semua orang yang beribadah pada hari ini. Dan pada saat yang sama Tuhan, di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah Engkau bertahta di antara kami, kami juga mengajukan, memohon kepada Tuhan. Kami minta Tuhan kiranya melindungi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan pada gereja ini. Kami minta Tuhan juga menyertai para majelis, berikan komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan di gereja ini. Dan juga Tuhan pada hari ini, kami berdoa, kiranya Engkau membuka jalan untuk bangsa dan negara kami, mampu mengatasi dan menyelesaikan pandemi COVID-19. Kami rindu melihat kehidupan dinormalkan kembali. Kami rindu melihat ibadah konvensional di mana anak-anak Tuhan boleh bertemu dan bersekutu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Cing tai ke ciace. Kita nyanyikan Bila Sangkakala Menggegap. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, manusia yang tinggal di dunia yang fana. Hari-hari kita tidak menentu. Kehidupan kita sangat singkat. Suatu hari pasti kita harus pergi dari dunia ini. Tapi puji Tuhan, lagu ini mengingatkan kita punya hari bahagia bila hari itu tiba. Dan Tuhan berjanji, kita akan mendapat perhentian yang kekal dan mulia. Tiap kali kita nyanyikan lagu ini, kita percaya janji-janji Tuhan. Kita percaya kita pewaris kerajaan sorga karena Yesus sudah siapkan itu bagi kita dan membeli itu bagi kita dengan darahnya. Dari pagi hingga malam kita nyanyikan ayat ketiga. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, menjauh di Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan
membacakan pengakuan iman rasuli yang adalah pengakuan iman kita. Catai ke kilai walang ai tu setu xin jing, setu xin jing， 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下被钉于十字架，受死埋葬，降在人间。从那里他必从第三天从那里他必从那里降临复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来活人死人。我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Hokian. Temanya adalah menjadi murid Yesus. Cue cue mengto. Kan guai chiu zu ya so kiu li bo xiu ga khoa go. Bo xiu guai sim go guan e kha bo trong sim kun tuế li tô lô. Kan guai chiu zu ya so kiu li uy quan lai khuy lo. Chit bo ko chit bo tuế li e kha bo âm gia lô tô loa khang kho. Chú ya so, chú ya so, quan bê chuế li e mừng tô. Chú ya so, chú ya so, quan bê chuế li e mừng tô. Kan guai chiu, kita nyanyikan bersama-sama lagi. Kan guai chiu zu ya so kiu li bo xiu ga khoa ko. Bo xiu guan e sim go guan e kha bo trong sim kun tuế li tô lô. Kan guai chiu zu ya so kiu li uy quan lai khuy lo. Chit bo ko chit bo tuế li e kha bo âm gia lô tô loa khang kho. Tu ya so tu ya so quan bê chuế li e mừng tô. Tu ya so tu ya so quan bê chuế li tu ya so tu ya so. Baik kok ayah sopong cu ya so. Cu ya so, cu ya so. Quan bê chuế li e mừng tô. Cu ya so, cu ya so. Quan bê chuế li e mừng tô.
walang cia luan si semulai cengtap. Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu di tengah-tengah situasi yang kami alami tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami. Kami tetap mau bersandar pada Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kami tahu apa yang harus kami lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu arah tujuan hidup kami. Dan Tuhan tolong kami, Roh Kudus Tuhan mengartikan bagian firman Tuhan yang kami renungkan hari ini kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Agar firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh termateraikan di dalam kehidupan kami. Dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah jalan yang benar. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus, khotbah di bukit. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan khotbah di bukit yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap para pengikutnya pada masa itu, kita lihat dari Matius 5 pasal 5 sampai Matius pasal 7. Di situ pada akhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit itu ada 4 peringatan yang masing-masing terdiri dari 2 pilihan yang kontras Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam itu ada 4 peringatan, bagian akhirnya ya, bagian akhir dari seluruh khotbah Tuhan Yesus di bukit itu ada 4 peringatan, masing-masing terdiri dari 2 pilihan yang kontras. Pilihan yang kontras dalam artian mengajak kita untuk memilih A atau B, seperti itu ya. Yang pertama kalau kita lihat yang tadi kita baca, yaitu 2 jalan. Ada jalan yang sempit dan ada jalan yang lebar. Dan mana yang harus kita pilih. Kemudian yang berikutnya kalau kita baca di pasal 7 ayat yang berikutnya, di situ juga menjelaskan tentang ada dua hal yang kontras, yaitu 2 pohon. 2 pohon yang disampaikan dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-23 di situ ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di situ kita melihat bahwa demikian setiap, dalam ayat 17, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, kemudian pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ada 2 hal yang kontras di situ. Yang ketiga, peringatan yang ketiga adalah ada 2 klaim. 2 klaim di situ bahwa pada saat-saat terakhir ada orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan dia tidak mengenal. Tuhan tidak mengenal, tetapi orang yang setia sampai akhir Tuhan mengenal. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, peringatan yang keempat, 2 hal yang disebutkan di situ juga, yaitu bahwa ada 2 dasar bangunan. Yang satu dasar yang kokoh dan yang satu lagi dasar yang tidak kokoh. Nah di situ membawa kita untuk melihat kembali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa komitmen kita. Apakah selama ini kita berkomitmen sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan atau tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar tentang
dua pilihan yang kontras, yaitu dua jalan ya, dua jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Saya ingat ada satu lagu sekolah minggu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, bahkan waktu saya masih sekolah minggu, yaitu di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih, seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan lagunya, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia gampang binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Jadi Bapak Ibu Saudara, lagu sekolah minggu ini mengajarkan kepada setiap kita, setiap anak-anak sekolah minggu pada masa masih sekolah minggu, dan juga setiap kita orang dewasa, bahwa ada dua jalan yang diperhadapkan kepada kita. Dan firman Tuhan ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Ada dua jalan yang diperhadapkan kepada kita. Mana yang harus kita pilih? Kita harus putuskan. Kita tidak bisa tidak putuskan. Kita tidak bisa merasa bahwa itu nanti saja baru saya putuskan. Tidak bisa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus putuskan jalan mana yang harus kita pilih. Ketika kita memilih jalan yang sempit, berarti kita tahu bahwa kita mencari Yesus. Tapi kalau ketika kita memilih jalan yang lebar, berarti kita tahu bahwa kita lagi mencari segala kenikmatan dunia. Itu yang disampaikan di dalam bagian firman Tuhan ini. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, dari pemberitaan yang Tuhan Yesus berikan di khotbah di bukit ini, kita melihat di situ bahwa dalam kehidupan kita dari dulu, dari masa-masa dulu sampai sekarang, ada satu realita yang Tuhan perlihatkan kepada kita, bahwa ketika kita ada di dalam dunia ini, banyak hal yang tidak mulus yang akan kita alami seperti itu. Kalau kita lihat pasal yang kelima, itu Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia, Tuhan Yesus memberikan kontradiksi-kontradiksi yang nyata ya. Jadi berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur dan sebagainya. Dan itu realita yang dialami oleh setiap orang. Realita yang dialami oleh setiap orang bahwa hidup ini tidak gampang-gampang begitu saja. Hidup ini tidak seperti jalan tol. Hidup ini banyak pergumulan. Tetapi dalam pergumulan yang ada, kalau engkau dan saya memiliki Yesus, maka kita disebut sebagai orang berbahagia. Karena apa? Pergumulan itu dapat kita hadapi, dapat kita lewati bersama dengan Yesus. Dan janji-janji Yesus itu sungguh nyata. Yang Tuhan Yesus katakan itu sungguh nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, realita setiap kita yang hadir di sini atau yang ada di rumah, atau setiap orang yang hidup di dunia ini, dia harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang mungkin dia sendiri tidak prediksi. Bapak Ibu Saudara, contohnya kita berada pada masa sekarang ini, itu bukan kondisi yang kita prediksi. Itu bukan kondisi yang kita inginkan seperti itu, tetapi kondisi itu terjadi. Dan dalam kondisi itu kita dituntut untuk berkomitmen. Apa yang kita pilih, jalan mana yang kita pilih. Pemberitaan kerajaan sorga yang Tuhan Yesus beritakan terus mengajarkan kepada kita, ada jalan yang benar yang harus kita pilih. Jalan yang benar yang harus dilalui oleh orang percaya. Dan jalan yang benar itu bukan jalan yang seperti jalan tol atau jalan mulus. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa mengikut Dia kita akan selalu merasa aman-aman saja. Karena kalau kita lihat dari kehidupan rasul pun, ketika mengikut Yesus begitu banyak tantangan yang terjadi. Tetapi lagi-lagi kita harus memilih Bapak Ibu Saudara. Namun kenyataan yang ada, banyak orang percaya yang mengaku diri percaya lebih memilih posisi abu-abu. Kenapa saya katakan abu-abu? Artinya gini, ada orang yang mengaku sudah percaya, tetapi dia lebih memilih untuk 50% hidupnya mengikuti kehendak Tuhan, 50% lagi hidupnya mengikuti kehendak dunia. Alasan yang sering muncul dari kehidupan seperti ini adalah karena saya masih hidup di dunia. Bapak Ibu, seringkali kita membela diri kita. Saya kan masih hidup di dunia, jadi tidak mungkin saya tidak hidup sesuai dengan arus dunia. Padahal sebenarnya tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam kekristenan,
tidak ada wilayah abu-abu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan ada wilayah abu-abu antara mau atau tidak. Tidak, kita harus putuskan. Kamu mau ikut Yesus, ini jalannya. Kamu tidak mau ikut Yesus, kamu ikut dunia. Itu saja. Dan kita harus putuskan di sini. Kalau ada yang abu-abu berarti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas itu. Tidak benar bahwa ada wilayah abu-abu dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih satu jalan yang harus kita lewati, maka konsekuensi dari jalan yang kita lewati itu akan kita dapatkan. Bapak Ibu, yang pertama kita mau melihat ya. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat satu pintu yang sesak, tentunya waktu kita masuk kemudian ada dikatakan jalan yang sesak juga. Waktu kita masuk berarti pergerakan kita tidak leluasa ya. Terlalu sempit, terlalu padat, susah untuk bergerak. Saya mengingat pengalaman saya waktu masa kecil. Dulu saya senang sekali berpetualang, jadi setiap hari Minggu sore kami pergi, kami ada beberapa anak-anak kecil, masih SD, kemudian ada orang tua juga yang mendampingi kami pergi ke hutan. Di hutan itu ada banyak gua-gua ya, ada gua yang mentok, yang tidak ada jalan keluar, ada yang ada jalan keluar. Jadi kalau kita jalan terus, tembusnya ke atas gunung batu gitu ya. Nah, satu ketika kami masuk ke satu gua. Satu gua itu awalnya lebar gitu ya, lebar. Kemudian untuk kita mau jalan supaya tembus di bagian atas, itu jalannya sangat sempit. Waktu mau masuk di situ, semua sudah mengeluh ya, aduh sempit kali. Kita jalan di tempat lain aja yang lebih lebar gitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kawan-kawan saya mengatakan, enggak lah, kalau jalan di tempat yang lebih lebar lebih jauh kita putar karena kami mau naik sampai ke atas bukit batu itu ya. Kita lewat sini aja. Nah, waktu lewat situ, Bapak Ibu jalan itu sudah sempit, menanjak, kemudian ada stalaktitnya ya, yang kalau di gua ada yang tajam-tajam itu ya. Ada stalaktitnya banyak gitu. Jadi kami jalan menyamping pelan-pelan, kemudian kalau salah bergerak, saya sendiri waktu itu agak sedikit salah bergerak, kepala langsung kena ke stalaktitnya ya, langsung aduh sakit sekali seperti itu. Tetapi waktu kami jalan terus, jalan-jalan walaupun sempit, kami berjuang untuk berjalan terus, akhirnya kami sampai di atas dan sangat menyenangkan. Waktu sampai di Gunung Batu bagian atas itu, kami bisa melihat alam yang sangat indah. Kami bisa melihat laut dari kejauhan, seperti itu ya. Dan itu yang saya alami waktu masa kecil. Waktu saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya melihat bahwa ketika masuk di dalam jalan yang sempit yang Tuhan Yesus katakan ini, itu bukan sesuatu yang mudah. Kita merasa tidak bebas. Kita merasa banyak sekali aturan yang akan mengikat kita. Kita merasa kita harus berjalan dengan berhati-hati supaya kita bisa melewati itu. Makanya dikatakan bahwa sedikit sekali orang yang mau berjalan di situ. Bapak Ibu, orang sekarang pada masa sekarang apalagi ya pada masa sekarang tidak mau terkekang. Mereka mau lebih bebas. Mereka mau free. Tetapi sesungguhnya kebebasan siapapun dimanapun tidak ada yang kebebasannya itu full bebas gitu ya. Setiap orang bebas tetapi dia dibatasi oleh hak orang lain. Kalau kita belajar PPKN itu akan diajarkan ya. Saya punya hak, saya bebas tetapi saya dibatasi oleh kebebasan orang lain atau hak orang lain. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita bebas tetapi kita dibatasi. Nah, orang-orang Kristen dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita merdeka. Kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang yang bebas. Tapi bukan berarti kita bebas sesuka hati kita melakukan apapun kehendak dan keinginan kita. Karena kalau kita menuruti keinginan dan kehendak kita, maka kita akan dibawa kepada keberdosaan. Kita akan dibawa kepada dosa yang akhirnya melawan Allah. Di dalam kemerdekaan dan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, di situ ada rule-rule, ada aturan-aturan yang harus kita taati supaya kita tetap menjadi orang yang merdeka. Artinya kita menjadi orang yang merdeka dari belenggu dosa.
Kalau kita tidak mentaati rule-rule itu atau aturan-aturan itu, maka kita tidak bisa disebut sebagai orang yang merdeka karena kita masih dibelenggu oleh dosa. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Masuk ke jalan yang sempit di dalam kita mengikuti Tuhan berarti bahwa kita harus menyangkal diri kita untuk ikut Yesus. Kita harus penuh dengan ketaatan untuk mengikuti perintah-perintah Yesus. Kita harus hidup mengutamakan Kristus, mencari kerajaan Allah. Makanya lagu sekolah minggu tadi dikatakan cari apa di dalam dunia? Cari dunia binasa. Tapi ketika kita cari Yesus, kita dapat hidup yang kekal. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lihat adalah bukan sempit atau lebarnya jalan, kesusahan yang harus kita hadapi, bukan kesusahan yang harus kita hadapi, tetapi tujuan akhir dari hidup kita. Setiap orang Kristen harus memikirkan tujuan akhir dari kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena hidup kita di dunia ini sementara. Hidup kita ini tidak bisa diprediksi sampai berapa lama. Ada orang yang meninggal muda, ada orang yang sudah tua sampai 90-an, 100 tahun masih hidup. Tapi hidup kita tidak ada satu pun peramal pun tidak bisa memprediksi itu. Namun satu kenyataan bahwa tetap kita akan menghadapi kematian, tetap sementara hidup di dunia ini. Apapun yang kita capai di dunia ini akan hilang begitu saja ketika Tuhan memanggil kita. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita harus berpikir terus menerus di dalam diri kita. Apa tujuan hidup saya? Firman Tuhan ini diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita. Tujuan hidupmu ketika engkau percaya kepada Yesus, tujuan hidupmu adalah hidup kekal di surga. Tetapi kamu tidak boleh mengabaikan hidup di dunia ini yang sedang Tuhan berikan. Karena itu harus melewati jalan-jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu sulit dilalui Bapak Ibu Saudara. Banyak aturan. Di dalam Matius 10 ayat 22 dikatakan bahwa ketika engkau mengikuti Yesus, banyak orang yang akan membenci engkau. Tetapi ketika engkau bertahan sampai kesudahan zaman, engkau akan selamat. Ini yang menjadi prinsip di dalam berjalan di dalam jalan yang sempit. Di dalam jalan yang sempit juga kita dituntut tabah. Tabah artinya bertahan, bertekun, dan setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, kalau kata setia sampai akhir itu dalam bahasa aslinya hupomene, dan di situ dikatakan dia mengartikan sebagai satu kesetiaan yang sampai pada akhir zaman, atau kesetiaan yang sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita, atau kesetiaan sampai pada kita mengalami penganiayaan, martir karena nama Tuhan. Kalau kita melihat ada banyak sekali pengalaman-pengalaman, bahkan murid-murid Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman mereka, di mana mereka setia mengikuti jalan Tuhan. Mereka setia untuk tidak mengejar hal-hal duniawi. Mereka setia untuk hanya hidup mengabarkan firman Tuhan, hidup menjadi teladan bagi orang lain untuk memperkenalkan Kristus di dalam melalui teladan mereka. Dan apa yang mereka alami? Yang mereka alami adalah penganiayaan. Yang mereka alami adalah mereka dibenci oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang mereka alami adalah mereka diperhadapkan dengan kematian. Tapi mengapa mereka tidak takut? Itu adalah jalan sempit yang mereka lalui. Tidak mudah, tidak gampang, tidak seperti orang lain yang bebas hidup sesuka hati. Tapi kenapa rasul-rasul ini dan orang-orang percaya, misionaris-misionaris yang ada memilih untuk melewati jalan itu? Karena satu hal, tujuan hidup mereka tahu bukan di dunia ini. Tetapi tujuan hidup mereka adalah hidup kekal di surga. Itu yang Tuhan Yesus janjikan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya orang-orang yang masuk melalui gerbang yang sempit atau pintu yang sempit, melewati jalan yang sempit ini, Alkitab sudah mengatakan sangat sedikit. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tetapi tidak mau bayar harga. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, saya mengikut Tuhan, tapi yang hanya dikejar adalah berkat. Ketika disuruh untuk setia membaca firman Tuhan, ketika disuruh untuk setia mengikuti ibadah,
ketika disuruh untuk setia, untuk menjaga kekudusan hidup, mereka tidak mau. Makanya saya katakan di awal tadi, banyak orang Kristen yang hidup di wilayah abu-abu. 50% untuk Tuhan, 50% untuk dunia. Tapi sesungguhnya hari ini firman Tuhan mau menekankan kepada kita, orang seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai orang percaya. Orang yang percaya dia harus melewati jalan yang sulit, yang sempit. Dia bisa melewatinya karena dia tahu tujuan hidupnya itu surga kekal bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 13 ayat 34 di situ juga dikatakan bahwa berjuanglah untuk dapat masuk di jalan yang sempit. Artinya apa? Tidak mudah, tetapi kita dituntut untuk berjuang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dituntut untuk berjuang, terus berjuang. Nah, sekarang kontradiksinya adalah jalan yang lebar. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan jalan yang lebar itu gampang, banyak orang mengikutinya. Kenapa? Bebas. Bebas. Jadi saya mau buat apa terserah saya. Ada orang mengatakan hidup ini kan cuma sekali. Saya mau buat apa terserah saya yang bertanggung jawab atas hidup saya. Itu satu tindakan yang konyol sebenarnya Bapak Ibu. Dia tidak tahu ada kehidupan yang kedua setelah kematian. Ada satu ilustrasi, ada orang yang hidupnya berfoya-foya, kemudian menyenangkan dirinya terus-menerus. Satu ketika dia datang, dia mengalami kritis, kemudian dia dibawa oleh malaikat maut, diperkenalkanlah neraka itu. Dia melihat, wah di neraka ini ada dugem, ada segala macam hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Kemudian waktu dia sadar, dia katakan, saya berbuat aja sesuka hati saya. Karena setelah itu saya masuk ke neraka dan neraka itu sangat menyenangkan. Waktu dia meninggal, dia masuk ke neraka, dia melihat apa yang dia lihat itu berbeda. Dia nanya kepada malaikat maut, kenapa waktu saya pertama kali datang ke sini saya melihat menyenangkan, tetapi sekarang saya melihatnya sangat menyeramkan. Kemudian malaikat maut mengatakan, oh maaf, yang kamu datang pertama kali itu hanya promo, sekarang aslinya. Seperti itu. Itu satu ilustrasi yang lucu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa di neraka bukan sesuatu yang menyenangkan. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa di neraka iblis itu jadi raja neraka. Tidak. Seringkali orang mengatakan iblis menjadi raja neraka. Tidak. Di neraka itu iblis pun disiksa di situ. Iblis pun dihukum di situ. Jadi tidak ada kerajaan neraka ya. Jadi di neraka itu adalah tempat penyiksaan. Nah, jalan yang lebar yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah jalan yang ujungnya adalah kebinasaan itu. Kebinasaan artinya penghukuman kekal yang akan kamu terima. Jadi ketika kamu hidup di dalam wilayah abu-abumu, kamu masih menyenangkan dirimu untuk kepuasan-kepuasan dunia, kamu masih mengejar hal-hal duniawi, kamu masih mencari ketenaran, kamu masih mencari hal-hal yang membuat diri kamu, ego kamu itu disenangkan. Kamu masih menipu, kamu masih membuat hal-hal yang akhirnya mendukakan hati Tuhan, maka ujungnya adalah kebinasaan. Ciri-ciri orang yang memilih jalan yang lebar adalah yang pertama, orang itu tidak peduli dengan kehidupan rohani atau pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita hanya pikir kita harus sehat. Kita menjaga makan, kita menjaga kehidupan kita dengan berolahraga teratur dan sebagainya, itu bagus. Tetapi bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Banyak orang merasa, kehidupan rohani itu kan tidak kelihatan, tidak perlu dipikirkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang memilih jalan yang lebar, dia tidak peduli dengan kehidupan rohani. Dia tidak merasa penting beribadah, dia tidak merasa penting mengikut Tuhan, dia tidak merasa penting sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu orang yang memilih jalan yang lebar. Karena dia akan menyenangkan dirinya dengan hal-hal duniawi. Yang kedua adalah orang yang tidak mau dibenahi. Orang yang sombong, orang yang angkuh. Karena orang-orang seperti itu, dia tidak akan mengalami kasih karunia Tuhan.
Pintu yang lebar itu diminati oleh begitu banyak orang karena tidak punya aturan. Pintu yang lebar itu membawa setiap orang kepada kenikmatan duniawi. Hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, cinta uang. Apapun dilakukan yang penting mendapat ketenaran, apapun yang dilakukan yang penting mendapat keuntungan. Hidup dalam keegoisan, hidup dalam dunia yang berdosa, mencintai dosa. Dan itu yang dunia tawarkan, Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya sangat menarik. Makanya semua orang, banyak orang yang menginginkan hidup seperti itu. Tapi mereka tidak tahu ujungnya adalah malapetaka. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia mengejar semuanya yang ditawarkan oleh dunia. Karena sesungguhnya ada ketidakpuasan dalam diri manusia yang membuat manusia gampang sekali untuk meninggalkan Tuhan. Satu ketika ada seorang yang punya lahan yang sangat luas, seorang warga gereja memiliki lahan yang sangat luas, kurang lebih 30 hektar. Dan ketika dia melihat kondisi-kondisi sekitar dia, kemudian dia berpikir gini, kapan manusia itu merasa puas? Kapan manusia itu tidak tergiur dengan harta-harta duniawi? Kapan manusia itu hanya berpusat pada Tuhan? Kemudian dia membuat satu selebaran, dia menulis di selebaran itu, saya akan memberikan 30 hektar tanah saya untuk orang yang sudah merasa puas dengan hidupnya. Tidak ada lagi ketidakpuasan, dia puas. Kemudian datanglah cari saya akan memberikan 30 hektar tanah ini. Nah, beberapa hari kemudian ada seseorang bapak datang kepada orang ini. Kemudian bapak ini katakan, saya orang yang sudah puas dengan diri saya. Kemudian si bapak yang punya tanah ini mengatakan, apa benar bapak sudah puas dengan hidup bapak? Oh iya, saya sangat puas. Saya tidak lagi bersungut-sungut, saya tidak lagi memikirkan apa-apa, saya sangat puas dengan diri saya. Kemudian si bapak pemilik tanah ini mengatakan, kalau bapak sudah puas dengan semua kehidupan bapak, semua yang bapak miliki saat ini, saya mau tanya, kenapa bapak masih mau mendapatkan tanah 30 hektar itu? Berarti Bapak masih belum puas. Nah, ini membuktikan bahwa setiap kita tidak punya kepuasan di dalam diri kita. Kalau kita tidak menyangkal diri kita, maka kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak menyangkal diri kita untuk segala hal yang membuat kita tidak puas sehingga kita berusaha mencapainya, maka kita tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang bisa masuk di dalam jalan yang sempit itu. Karena itu di dalam Alkitab ada begitu banyak aturan yang melarang kita, yang mengharuskan kita, melarang kita untuk melakukan sesuatu atau mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya aturan itu membawa kita untuk terus berjalan di jalan yang sempit itu. Kalau tidak, maka kita akan berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, godaan dunia, tantangan dunia begitu besar dari dulu sampai sekarang, bahkan sekarang semakin besar. Kalau kita melihat dulu ada rekan pelayanan Paulus namanya Demas. Di situ pertama dia mengikuti Paulus, dia membantu Paulus. Kemudian Paulus mengangkat dia menjadi rekan sepelayanan, mereka pelayanan bersama-sama. Awalnya dia setia, namun pada akhirnya dia meninggalkan Paulus. Bukan saja dia meninggalkan Paulus, tetapi dia meninggalkan pekerjaan pelayanan yang ada dan dia mencintai dunia. Itulah contoh orang yang memilih jalan yang lebar itu. Tawaran dunia begitu menggiurkan dan dia memilih itu. Dan akhirnya kebinasaan yang dia alami. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memilih jalan yang sempit? Karena ingat sekali lagi, hidup kita di dunia hanya sementara. Hidup susah sementara, hidup senang pun tidak senang benar-benar senang.
Orang yang memiliki segala sesuatu di dunia ini belum tentu dia hidup senang. Dia tetap punya pergumulan. Hidup di dunia hanya sementara. Ada dua jalan yang diperhadapkan kepada kita. Mana yang kita pilih, jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Jalan yang sempit dengan tegas dikatakan bahwa itu akan membawa kita kepada satu kebahagiaan hidup atau kehidupan yang kekal. Sedangkan jalan yang lebar akan membawa kita menuju kepada kebinasaan. Kita sudah tahu ini Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak cukup kita tahu. Kita harus melewati, kita harus memutuskan untuk memilih yang mana, dan kita harus melewati itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat masuk di gerbang yang sempit atau jalan yang sempit dan berjalan di sana? Tentunya yang pertama harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu mengajarkan kita harus menjadi Kristen yang sejati. Artinya Kristen yang ada pertobatan, bukan Kristen tanpa pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu membawa kita untuk lahir baru, untuk membawa kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Perintah Tuhan Yesus untuk mengikut Dia selalu diikuti dengan menyangkal diri dan memikul salib. Itu yang harus kita lakukan. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya kita akan sanggup melakukannya kalau kita punya Yesus di dalam diri kita. Melewati jalan yang sempit ada banyak penganiayaan, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi Tuhan bersama dengan kita pasti melewatinya dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menutup bagian firman Tuhan ini, saya mau mengkisahkan satu kisah yang mungkin saya sudah pernah kisahkan di tempat ini. Kita pasti tahu lagu I Have Decided to Follow Jesus. Nah, lagu ini adalah lagu yang dikarang dari latar belakang kisah yang betul-betul membawa kita melihat bahwa jalan yang sempit itu sulit tetapi bisa dilewati. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita dapat memperoleh hidup yang kekal pada ujung dari jalan itu. Jadi seorang yang pada abad ke-19 di situ kegerakan rohani terjadi di Inggris dan banyak sekali orang-orang yang menyerahkan diri untuk menjadi misionaris dan diutus untuk menjadi misionaris, dan ada banyak misionaris yang diutus ke India. Di situ ada satu daerah bernama daerah Assam, ada seorang yang bernama Noksen. Nah, Noksen ini berasal dari suku Garo. Di situ dia tinggal di suku yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Suku yang kehidupannya sangat primitif. Suku yang masih bersifat kanibal, makan manusia. Bahkan ketika seorang laki-laki itu mau meningkatkan jabatannya atau kemampuannya supaya dia dianggap hebat di dalam suku itu, maka dia harus mengoleksi tengkorak manusia. Sebanyak mungkin dia mengoleksi tengkorak manusia, kepala manusia, maka dia punya status akan semakin tinggi dan semakin dihargai di suku itu. Nah, si Noksen ini ketika ada misionaris yang datang mengabarkan Injil, dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus, dia, istrinya dan 2 anaknya. Ketika dia mengikuti Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Hidupnya berubah dan hidupnya itu dilihat oleh masyarakat di sekitarnya. Dan ada beberapa orang yang di suku Garo itu mulai percaya kepada Yesus karena kehidupannya yang berubah dan menjadi berkat. Namun di daerah Assam itu kepala sukunya tidak senang karena sudah mulai banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kepala suku ini kemudian mengumpulkan semua orang dan mencari tahu siapa yang pertama kali percaya kepada yang namanya Yesus itu. Dan ditemukan bahwa Nokseng ini adalah orang yang pertama. Dia, istrinya dan 2 anaknya diperhadapkan kepada kepala suku, disaksikan oleh semua orang. Kemudian kepala suku bertanya, kamu mau kembali atau kamu tetap mengikuti jalan Yesus ini? Kemudian kepala suku ini katakan, kalau kamu mau kembali kamu selamat. Kalau kamu tetap mengikuti jalan Yesus yang
kamu percaya sekarang ini, maka anak-anakmu akan saya bunuh. Dan di situ dia mengatakan, I have decided to follow Jesus. No turning back. Saya memutuskan untuk mengikuti Yesus, tidak ada kata balik. Dan pada saat dia mengeluarkan kata itu, 2 anaknya dibunuh oleh kepala suku Asam ini. Setelah itu kepala suku Asam mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Dan dikatakan kalau kamu masih seperti itu, istri kamu saya bunuh. Dia kemudian mengatakan, though none go with me, still I will follow. Walaupun tidak ada orang yang ikut dengan aku, pergi bersamaku, aku tetap ikut Yesus. Aku tetap ikut Yesus dan aku tidak akan berbalik dari Yesus. Dan saat itu pun istrinya dibunuh. Ketiga kali kepala suku ini mengeluarkan pertanyaan yang sama. Ini terakhir kali untuk kamu. Kamu masih mengikut Yesus atau tidak? Kalau tidak, kamu selamat. Kalau masih mengikut Yesus, nyawamu taruhannya. Dan dia mengatakan apa? The cross before me, the world behind me. No turning back. Dan di situ dia dibunuh. Bapak Ibu Saudara, kisah dia kita pikir habis sampai di situ. Ternyata kisah dia itu menjadi titik awal kegerakan rohani terjadi di daerah itu. Kepala suku ini digelisahkan terus-menerus. Sebenarnya siapakah Yesus sehingga Nokseng ini menjadi sangat berani untuk mempertaruhkan dirinya. Melewati jalan yang sempit itu. Melewati penganiayaan itu. Dan kepala suku ini akhirnya bertemu dengan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia mengumpulkan semua sukunya, warganya, dan dia menyatakan, saya memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan pada saat itu banyak sekali orang-orang di daerah itu yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kisah ini dan kata-kata dari Nokseng ini menjadi inspirasi bagi satu misionaris di India yang bernama Sadhu Sundar Sin. Dia akhirnya mengubah kata-kata itu menjadi satu lagu hymn dan diaransemen oleh komposer Amerika yaitu William Reynolds. Dan akhirnya kita memiliki lagu ini sekarang dan kita sering menyanyikannya. Billy Graham pun ketika mengadakan KKR sering menyanyikannya. I have decided to follow Jesus, not turning back. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sepertinya memilukan. Tapi kisah ini mau membuka mata kita bahwa mengikut Tuhan harus menyangkal diri dan memikul salib. Hanya sekedar mengatakan bahwa saya Kristen, tapi perubahan hidup itu tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita. Jalan mana yang harus kita pilih? Kita sudah tahu jelas konsekuensinya. Jalan mana yang harus kita pilih? Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap orang yang memilih jalan yang sempit. Walaupun banyak tantangan, walaupun nyawa taruhannya. Tetapi ingatlah, kita berjalan bersama Yesus. Kita punya hidup kekal yang menanti kita. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan pusatkan perhatian kita pada hidup di dunia ini. Jangan berusaha keras untuk mencari kekayaan untuk memuaskan hidup kita. Jangan berusaha keras untuk mencari popularitas untuk memuaskan ego kita. Jangan berusaha keras untuk menghancurkan hidup kita dengan terlibat di dalam dosa. Baliklah, ikutlah Tuhan, lewatilah jalan yang sempit. Menyangkal diri kita dan memikul salib untuk mengikuti Yesus, maka kita akan berbahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hidup kekal yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bagian firman Tuhan ini menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Di dalam kehidupan ini banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi kami yakin Tuhan, kami tidak berjalan sendiri.
Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk berjalan. Tidak mudah bagi kami untuk melewati jalan yang sempit yang Tuhan sudah beritakan. Di mana jalan itu ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Bahkan mungkin penganiayaan, bahkan mungkin hidup kami yang di dunia ini terenggut Tuhan. Tapi sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami hidup kekal di surga. Karena itu ya Bapa, tolong kami untuk melewati jalan yang sempit ini. Walaupun tidak banyak orang yang menyukai jalan ini, walaupun banyak orang yang lebih memilih jalan yang lebar, yang tidak ada aturan, yang penuh dengan pesta pora, yang penuh dengan kenikmatan dunia. Tapi biarlah ya Tuhan, Roh Kudus memimpin kami untuk setia melewati jalan yang sempit ini ya Tuhan. Supaya kami memperoleh hidup kekal. Tuhan, kami berdoa ya Bapa di surga, mampukan kami untuk membuat keputusan, untuk tidak berada di wilayah abu-abu. Mampukan kami untuk membuat keputusan, untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Apapun tantangannya, kami tidak akan berpaling dari Yesus. Kami tetap mengikuti Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kami, Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kami dari dosa-dosa kami, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dan memberikan kami hidup kekal. Karena itu ya Tuhan, biarlah itu menjadi tujuan hidup kami. Itu menjadi langkah hidup kami. Dan kami memperoleh kebahagiaan sejati yang daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya percaya semua sudah begitu jelas. Dan saya percaya saudara juga sudah mengerti ya. Dan semua keputusan yang kita buat itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan tadi kita responi dengan positif dan kiranya lagu Ku Memilih Yesus menjadi sebuah respon kita, pernyataan iman kita, kata-kata kita kepada Tuhan. Kita memilih Yesus. Ku memilih Yesus, bukan harta dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semua. Bait kedua, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyi Ku Memilih Yesus. Memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan mulianya, penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa. Ku tak mau jadi
bait ketiga, Tuhan lebih indah. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwa dahagaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indah. Katakan, ku tak mau jadi raja, ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Mari bersama dengan semua orang percaya kita berdoa doa Bapa kami, dan kita akan terima berkat Tuhan setelah kita nyanyikan lagu 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Mari kita terima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa kita, penghiburan dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 感谢亲爱天父，感谢亲爱天父，感谢在天上的感谢亲爱的天父，阿明。Silakan duduk, saat teduh, 请坐默祷。